Ya, saat ini kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pada pertemuan pertama di materi kita ini, kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu konsep gerak, kemudian gerak lurus, kemudian kita juga akan membahas jarak dan perpindahan, kemudian kecepatan dan kelajuan. Nah, sekarang kita masuk pada konsep gerak. Oke, sebelumnya kita tentu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah diberikan tangan dan kaki untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, apa sih gerak itu? Ya, jadi dalam fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan suatu benda baik hanya sekali maupun berkali-kali. Jadi benda ini dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, gerak ini lintasannya bisa maju, bisa maju mundur, dan bisa juga naik dan turun. Nah, setiap benda yang bergerak akan memiliki suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, ataupun tidak beraturan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah lintasan yang lurus, yang dinamakan sebagai gerak lurus. Jadi, gerak lurus itu apa tadi? Ya, gerak lurus, gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Ya, itu jelas ya. Nah, benda yang bergerak pada lintasan lurus ini melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Sebelum kita mempelajari hubungan antar ketiganya, kita ketahui dulu ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi selain jarak ada yang namanya juga perpindahan. Nah, ada bedanya. Perbedaannya apa? Ya, ayo kita perhatikan gambar. Nah, berdasarkan gambar ini, diketahui ada lintasan yang harus dilalui dari rumah menuju ke sekolah. Diketahui lintasan yang harus dilalui dari rumah ke sekolah yaitu 1 km dari rumah sebelum belokan dan sesudah belokan 1 km lagi menuju ke sekolah. Jadi, lintasan yang harus dilalui dari rumah ke sekolah sepanjang berapa? Ya, 1 km ditambah 1 km, yaitu 2 km. Nah, berarti kalau ditambah lintasan saat kita balik lagi ke rumah, gimana? Kita gandakan ya. Berarti kalau dari rumah ke sekolah 2 km, balik lagi ditambah 2 km sama dengan 4 km. Nah, sepanjang lintasan ini kita sebut dengan jarak. Jadi ini adalah jarak yang kita tempuh. Bagaimana dengan perpindahan? Ternyata beda lagi ya, karena jumlah lintasan yang ditempuh memperhatikan posisi awal dan akhir benda. Jadi di perpindahan ini, dia memiliki besar dan arah, sedangkan jarak hanya memiliki besar saja. Jadi, berapapun lintasan yang ditempuh, mau dia bolak-balik dan berputar-putar, sepanjang lintasan tersebut disebut dengan jarak. Nah, berarti berapa perpindahannya dari rumah ke sekolah terus balik ke rumah lagi? Ternyata perpindahan secara fisika tidak ada perpindahan atau 0 km. Karena kita dari rumah kembali ke rumah lagi. Atau karena berbalik arah berarti kita kurangkan 2 km kurang 2 sama dengan 0 km. Sekarang kita lanjut ke kecepatan dan kelajuan. Nah, setelah memahami perbedaan jarak dan perpindahan, tentunya akan memudahkan kita menghitung kecepatan dan kelajuan. Karena kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi dengan waktu atau waktu tempuh. Sedangkan kelajuan merupakan jarak tempuh dibahagi dengan waktu tempuh. Jadi itu bedanya. Jadi kita sudah tahu kan tadi perpindahan itu yang gimana, jarak itu yang gimana. Sehingga akan memudahkan kita untuk menghitung kecepatan dan kelajuan. Ya, kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya
Tio berkendara ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik, lalu berbalik ke barat dan berjalan, ini berkendara ya maksudnya, dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitung kelajuan dan kecepatan. Ya, jadi tadi gimana? Si Tio, dia berkendara ke timur 20 meter dalam waktu berapa? 25 detik. Kemudian dia balik lagi ke barat sepanjang lintasannya 10 meter dengan waktu 15 detik. Oke, jadi sebelum kita menghitung kecepatan dan kelajuan, kita ketahui dulu berapa jaraknya dan berapa perpindahannya. Ya, gimana? Bisa jawab kan? Tadi kan kita sudah bahas jarak gimana, perpindahan gimana. Oke, jarak dulu. Jadi jarak ini sepanjang lintasan, semua itu dihitung, dijumlahkan sebagai jarak yang ditempuh. Jadi berapa meter lintasannya? 20 meter. Ya, 20 meter, kemudian ditambah dengan 10 meter. Jadi sepanjang lintasan itu jaraknya 30 meter. Kemudian perpindahan, gimana perpindahan? Nah, jadi dari awalnya si Tio ini kan dia berada di titik awal di 0 meter ya. Kemudian dia berpindah, ternyata kan tadi balik lagi. Jadi perpindahan yang terjadi hanya berapa? 10 meter, atau bisa kita hitung juga 20 meter dikurang 10 meter, yaitu 10 meter. Nah, ayo kita masukkan ke rumus. Kelajuan dulu lah berarti. Kelajuan itu sama dengan jarak per waktu. Nah, untuk jarak sudah ya 30 meter. Sekarang waktu berapa? Waktu juga di total. Di sini ada 25 detik atau simbolnya second ya. S itu second. 25 second ditambah 15 second atau detik. Jadinya jumlahnya berapa? 40 detik. Sehingga kita masukkan ke rumus. Jarak tadi berapa? Ya, jarak 30 meter dibahagi dengan waktu tempuh yaitu 40 second. Jawabannya boleh pakai kalkulator ya atau dihitung manual. Jawabannya 0,75 meter per second. Oke, nah sekarang kecepatan. Kecepatan itu bedanya apa? Dia bukan jarak per waktu, tapi perpindahan per waktu. Nah, perpindahannya tadi berapa? 10 meter. Waktunya berapa? 40 detik. Oke, jadi 10 meter dibagi 40 detik sama dengan 0,25 meter per second. Jadi gitu ya.